Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anzalna dari kelas 11 MIPA 3 yang akan mewakili lomba storytelling tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi perjalanan kisah Isra Mi'raj Kanjeng Nabi itu telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Jadi perlu kita ketahui, Isra Mi'raj itu merupakan penggabungan dua kata. Yang pertama, Isra merupakan perjalanan Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj sendiri itu dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Nah, setibanya di Masjidil Aqsa, kan Nabi itu melakukan sholat 2 rakaat, di mana beliau menjadi imam yang para makmumnya itu merupakan Nabi dan malaikat-malaikat Allah. Di sini saya mengambil cerita ini dari kitab Abi Jamroh yang diriwayatkan oleh sahabat Sa'ad bin Malik. Di situ Rasulullah bersabda, "Ketika aku berada di Hijaz dalam keadaan saat tertidur dan terjaga, tiba-tiba aku didatangi oleh seseorang. Dia berkata kepada temannya yang berada di tengah, ia adalah salah satu dari 3 orang. Keduanya lalu mendatangiku dengan membawa sebuah nampan emas yang dipenuhi oleh hikmah dan iman. Kemudian hatiku sampai perutku dibelah. Maksudnya kemudian dada hingga perut Nabi itu dibelah. Lalu hatinya dicuci oleh air Zam-Zam dan juga diisi hikmah dan iman hingga penuh. Setelah itu, aku diberi hewan tunggangan yang lebih kecil dari biglal dan lebih besar daripada keledai. Hewan itu adalah dinamakan buruk. Kemudian malaikat Jibril pergi bersamaku. Kemudian kami tiba pada langit dunia. Ditanyakan, siapa ini? Malaikat Jibril menjawab, Jibril. Dan siapakah orang yang bersamamu? Malaikat Jibril menjawab, Muhammad. Kemudian ditanyakan lagi, apakah telah diutus risalah padanya? Malaikat Jibril menjawab, iya. Kemudian dikatakan, selamat datang wahai sebaik-baiknya orang yang telah datang. Dan ternyata di situ aku bertemu dengan Nabi Adam. Jadi di langit pertama itu yang Nabi dan malaikat Jibril itu bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam berkata, selamat datang wahai anak dan Nabi. Dan saat di langit pertama, Kanjeng Nabi itu melihat Nabi Adam itu tersenyum dan menangis. Kemudian Nabi Muhammad menanyakan, apa perkara yang membuat Nabi Adam itu tersenyum dan menangis? Kemudian Nabi Adam menjawab, yang membuat tersenyum adalah saat dia melihat ke sebelah kanan itu, melihat golongan kaumnya itu masuk surga, sedangkan saat melihat ke kiri, golongan kaumnya masuk neraka. Itulah perkara yang menyebabkan Nabi Adam tersenyum dan menangis. Lantas kami pergi ke langit yang kedua. Di situ ditanyakan, siapa ini? Malaikat Jibril menjawab, Jibril. Siapa orang yang bersamamu? Malaikat Jibril menjawab, Muhammad. Apakah telah diutus risalah padanya? Malaikat Jibril menjawab, iya. Kemudian dikatakanlah, selamat datang wahai orang yang sebaik-baik orang yang telah datang. Ternyata di situ aku datang dan menemui dengan Nabi Soleh dan Nabi Isa. Jadi tadi kan pertama di langit pertama itu bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian di langit kedua itu bertemu dengan Nabi Soleh dan Nabi Isa. Kemudian kita malaikat Jibril dan Nabi Muhammad itu pergi ke langit yang ketiga. Di situ bertemu lagi dengan seseorang, ditanyakan, siapa ini? Malaikat Jibril menjawab, Jibril. Dan ditanyakan lagi, siapa orang yang bersamamu? Malaikat Jibril menjawab, Muhammad. Apakah telah diutus risalah kepadanya? Malaikat Jibril menjawab, iya. Kemudian dikatakan, selamat datang orang yang sebaik-baiknya orang yang datang. Ternyata di situ malaikat Jibril dan Kanjeng Nabi itu bertemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Muhammad mengucapkan salam dan dijawab, selamat datang wahai anak dan Nabi. Lantas kami pergi ke langit yang keempat. Di situ
Kanjeng Nabi dan malaikat Jibril juga bertemu dengan seseorang. Ditanyakan, siapa ini? Malaikat Jibril menjawab, Jibril. Siapakah orang yang bersamamu? Malaikat Jibril menjawab, Muhammad. Apakah telah diutus risalah kepadanya? Malaikat Jibril menjawab, iya. Kemudian dikatakan, selamat datang bagi sebaik-baiknya orang yang telah datang. Ternyata di situ Nabi Muhammad dan malaikat Jibril itu bertemu dengan Nabi Idris. Kemudian Nabi Muhammad mengucapkan salam kepadanya dan dijawab, selamat datang wahai saudara dan Nabi. Kemudian malaikat Jibril dan Nabi Muhammad pun pergi ke langit yang kelima. Di situ bertemu lagi juga dengan seseorang. Ditanyakan, siapa ini? Malaikat Jibril menjawab, Jibril. Siapakah orang yang bersamamu? Malaikat Jibril menjawab, Muhammad. Apakah telah diutus risalah padanya? Malaikat Jibril menjawab, iya. Kemudian dikatakan, selamat datang bagi sebaik-baiknya orang yang telah datang. Ternyata di situ kami datang menemui Nabi Idris. Maksud saya di situ Nabi dan Nabi Muhammad dan malaikat Jibril itu datang menemui Nabi Harun. Kemudian Kanjeng Nabi mengucapkan salam kepadanya dan dijawab oleh Nabi Harun, selamat datang wahai saudara dan Nabi. Lantas keduanya pergi ke langit yang ke-6. Di situ bertemu lagi dengan seseorang. Ditanyakan, siapa ini? Malaikat Jibril menjawab, Jibril. Siapa orang yang bersamamu? Malaikat Jibril menjawab, Nabi Muhammad. Dan apakah telah diutus risalah kepadanya? Malaikat Jibril menjawab, iya. Kemudian dikatakan, selamat datang bagi sebaik-baiknya orang yang telah datang. Ternyata di situ malaikat Jibril dan Nabi Muhammad itu datang kepada Nabi Musa. Dan ketika aku melewatinya itu, Nabi Musa menangis. Kemudian ditanyakan, apa yang menyebabkanmu menangis? Kemudian dijawab, wahai Tuhanku, anak ini diutus menjadi nabi sepeninggalanku. Dan umatnya yang masuk surga itu lebih utama daripada umatku yang masuk ke dalamnya. Lantas kemudian kami pergi ke langit yang ke-7. Di situ ditanyakan lagi, siapa ini? Malaikat Jibril menjawab, Jibril. Siapa orang yang bersamamu? Malaikat Jibril menjawab, Muhammad. Apakah telah diutus risalah padanya? Malaikat Jibril menjawab, iya. Kemudian dikatakan, selamat datang bagi sebaik-baik orang yang telah datang. Ternyata di situ kami datang kepada Nabi Ibrahim. Kemudian aku mengucapkan salam kepadanya dan dijawab oleh Nabi Ibrahim, selamat datang wahai saudara dan Nabi. Lantas di situ Baitul Makmur dibukakan untukku. Kemudian aku bertanya kepada malaikat Jibril. Lantas malaikat Jibril menjawab, ini adalah Baitul Makmur. Setiap hari 70.000 malaikat itu sholat di dalamnya. Apabila mereka keluar menujunya, maka mereka tidak akan keluar lagi. Itu adalah masa terakhir mereka masuk ke dalamnya. Kemudian Sidratul Muntaha pun dibukakan untukku. Dan ternyata buahnya itu seperti gentong di daerah Hajar. Dan daunnya seperti telinga gajah. Dan di dalamnya terdapat 4 sungai, yang 2 di dalam dan yang 2 nampak. Kemudian aku pun bertanya kepada malaikat Jibril. Lantas malaikat Jibril menjawab, adapun 2 sungai yang tersembunyi di dalam itu adalah sungai yang ada di surga, dan 2 sungai lain yang nampak itu adalah sungai Nil dan Eufrat. Setelah itu diwajibkanlah sholat sebanyak 50 kali untukku. Kemudian aku pun kembali dan melewati Nabi Musa. Dia bertanya, apa yang telah diperintahkan kepadamu wahai Nabi Muhammad? Kemudian aku menjawab, aku telah diperintahkan sholat sebanyak 50 kali. Kemudian Nabi Musa pun menjawab, aku lebih mengetahui keadaan umat daripada kamu Nabi Muhammad, karena sesungguhnya aku telah menguji Bani Israel dengan sangat. Mintalah keringanan kepada Rabb-Mu. Sesungguhnya umatmu tidak akan kuat. Kembalilah kepada Rabb-Mu dan mintalah keringanan. Kemudian Nabi Muhammad pun kembali kepada Allah. Dan kemudian Nabi Muhammad meminta keringanan dan Allah menjadikan salat itu menjadi 40, kemudian menjadi separuhnya, kemudian 30, lalu separuhnya lagi, kemudian dijadikan menjadi 20, lalu separuhnya lagi, dan menjadikannya 10.
Kemudian aku mendatangi Nabi Musa. Kemudian dia mengatakan yang seperti tadi, mintalah keringanan kepada Rohmu. Kemudian Nabi Muhammad menemui Allah lagi, dan jadilah sholat itu menjadi 5 waktu. Jadi asli sholat itu 50 waktu, atas omongan Nabi Musa untuk memerintah Nabi untuk meminta keringanan kepada Allah, sehingga sholat pun menjadi 5 kali. Nah, kemudian Nabi Muhammad mendatangi Nabi Musa kembali. Kemudian Nabi Musa berkata, apa yang telah dilakukan untukmu? Kemudian Nabi menjawab, aku telah menerima dengan baik. Maksudnya itu telah menerima sholat 5 waktu itu dengan baik. Kemudian diserukan, aku telah tetapkan fardhuku, dan aku juga telah memberi keringanan atas hambaku dan membalas dengan kebajikan. Ya, itu termasuk hadis Abi Jamroh yang saya ambil dari kitab Abi Jamroh yang diriwayatkan oleh sahabat Su'ad bin Malik. Jadi itu cerita saya lihat di hadis. Nah, jadi cerita Isra Mi'raj sendiri juga di mana kala Rasulullah SAW sedang mengalami kesedihan yang luar biasa dikarenakan ditinggalkan oleh istri tercinta yang bernama Siti Khadijah. Kemudian Allah menghiburnya dengan membawa perjalanan Isra Mi'raj tersebut. Cukup sekian storytelling dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.